hidup sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Yasser Fikri, seorang akademisi sekaligus sekjen PASKI, Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Di balik jabatannya yang cerdas dan ceria, Pak Yasser harus berjuang dengan kondisi kesehatan yang cukup kompleks. Pasalnya, ia sempat didiagnosis prediabetes karena berat badannya yang berlebih. Kemudian, dokter juga mengatakan Pak Yasser mengalami pembekuan darah di kaki kiri. Saya merasa badan nggak enak, demam cukup tinggi, dan ternyata tiba-tiba timbul warna hitam di tungkai kiri saya. Saya panik, saya kira itu gangren gara-gara diabetes. Ternyata setelah dicek, gula darahnya aman. Dan ketika saya cek ke dokter, ternyata saya didiagnosa pembekuan darah. Ia bercerita, dulu kondisi kesehatannya memang masih jauh dari ideal. Berat badannya saja pernah mencapai 136 kg. Dan dari berat 136, saya berhasil turun ke 126. Tapi kemudian ternyata ada yang salah di pola intermittent saya yang menyebabkan saya jadi kena asam lambung. Udah mulai datang, pasti langsung perut tuh nggak enak, sering bersendawa, makan jadi terganggu, aktivitas sehari-hari juga jadi terhambat. Dari kisahnya kita akan belajar bahwa banyak faktor yang bisa menyebabkan peredaran darah menjadi terganggu, terutama jika memiliki masalah dalam berat badan. Lantas bagaimana solusinya? Mari simak jawabannya hanya di Go Healthy. Hai pemirsa, selamat datang kembali di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Coki Sitohang di sini. Saya senang bisa kembali menjumpai Anda bersama dua orang praktisi kesehatan. Dua dari favorit Anda yang lain, Bang Paidon Lumbantoruan, Mas Yohanes Kurniawan. Kami di sini akan berdiskusi 30 menit ke depan dengan menyediakan informasi yang sifatnya kejujuran. Pilihan akan dikembalikan kepada Anda, tapi ingat hal ini pemirsa. Ini merupakan narasi yang serius. Anda adalah penikmat tawa dan canda. Saya pun demikian. Dan melihat para praktisi tawa dan canda yang ada di layar kaca atau di atas panggung, seringkali kita melihat obesitas itu hanya sebagai penampilan semata. Tahukah Anda, di balik itu semua, banyak masalah kesehatan yang tak terduga muncul karena kegemukan. Siap menghancurkan bukan hanya kesehatan, tetapi juga produktivitas, bahkan karir cemerlang yang telah Anda bangun selama ini. Dan itu berarti kehidupan Anda. Ayo pemirsa, atasi masalah kesehatan Anda bersama Go Healthy. Selamat datang Pak Yasser Fikri. Terima kasih. Beliau ini dosen, akademisi, seorang sekretaris jenderal pada organisasi yang menaungi seniman komedi Indonesia. Gimana kabarnya Pak Yasser? Alhamdulillah baik. Kalau tadi ada praktisi kesehatan, kalau saya praktisi penyakitan. Jadi kita keluar. Pak Yasser, jangan dikeluarkan dulu kemampuannya sekarang Pak. Biar Pak Yasser menyapa dulu rekan-rekan PASKI atau kampus atau keluarga. Boleh Pak, silakan. Ini kamera buat. Halo semuanya, Yasser di sini. Setelah sekian lama, akhirnya saya masuk TV dengan kondisi jual penyakit. Jadi kita terima ini. Tapi buat saya nggak masalah, karena siapa tahu apa yang saya hadapi hari ini bisa jadi inspirasi buat banyak orang. Dan itu penting buat saya. Amin, Kira-kira gitu. amin, amin. Teman-teman PASKI mau disapa Pak? Mau Halo. doain Pak. Pak Ketum Jarwo, Cing Abdel, Kang Denny Chandra, semuanya sehat-sehat. Pak Komeng, apa kabar Pak? Kapan kita ngobrol lagi? Udah sibuk beliau sekarang. Yang soalnya. terhormat. Yang terhormat. Ya. Terus pakai kata yang terhormat sekarang. Sekali lagi Pak Yasser, beliau mengalami beberapa masalah kesehatan, tapi yang terlihat di awal penampilan adalah, dan beliau nggak sensitif soal ini, nggak baperan, enggak. Adalah bicara masalah berat badan pemirsa. Pak Yasser pernah mencapai berapa paling tinggi berat badan? The best momennya adalah 136. Apa keluhan kesehatan yang menyertaimu? Tolong ceritakan ke Bang Paidon dan Mas Yo supaya langsung diberikan solusi sambil diskusi. Jadi gini Bang, suatu hari. Nah, ini. Di tepi pantai. Ketebak loh. Dia juga lucu orang. Oh gitu ya. Saya memang punya masalah dengan lutut kiri kanan.
sama kaki juga. Karena dulu sempat waktu pas muda ikutan taekwondo sampai sabuk merah dan katanya sobek kiri kanannya. Usia berapa itu? Waktu SMA itu. Oke. Tapi saya kemudian abai, saya pikir nggak ada masalah apa. Ternyata pas sudah masuk usia, kemudian juga berat badannya lumayan, ternyata punya tanganan kuat nih di kiri kanan. Jadi ketika saya naik tangga, turun tangga, itu siksaan luar biasa. Sejak muda itu sampai kapan baru mulai bermasalah dengan? Setelah masuk rumah sakit itu sebenarnya sih. Sebelumnya saya nggak pernah ada masalah. Makanya saya dari usia saya sekarang ini usia 55 jalan 56. Saya nggak pernah ke rumah sakit kecuali untuk nengok sama numpang ngecing. Jadi di sana itu pertama kali saya dirawat dan saya stres, makanya waktu itu tekanan darah naik. Kenapa? Karena saya stres, saya nggak pernah masuk rumah sakit sebelumnya. Kapan itu kejadiannya? Juli akhir 2022. Itu beratnya berapa itu? Itu 136. Ketika saya masuk rumah sakit langsung turun karena memang makanan dijaga di sana kan. Setelah selesai naik, berat saya masuk lagi ke 136. Karena saya harus ada perintah menurunin berat badan, saya intermittent fasting 18 jam dari 136 turun ke 126 sekarang. Sekarang ini berapa? 126. Tensinya pernah paling tinggi berapa? Ingat-ingat deh. Ingat-ingat. Saya dulu pernah pakai tensi yang itu yang di sini. Pernah 170 sih. 170. Oh my goodness. Ada lagi nggak yang Kolesterol. tinggi? Kolesterol, gula darah, Kolesterol asam iya urat. dong, masa enggak? Harus tinggi dong. Berapa paling berpikir, maaf kami berpikiran baik loh sama Bapak ini. Ya, pasti, karena setahu saya teman-teman saya pun yang badan yang enggak seperti saya, kolesterolnya tinggi. Kalau Pak Yasser sendiri berapa paling tinggi? Enggak ngelihat sih Tapi masalahnya. tinggi. Tapi tinggi. Gula Tapi darah? Gula darah enggak malah. Gula darah Karena tidak. memang saya kalau manis-manis saya nggak terlalu suka. Tadi sebelum dilakukan pengambilan gambar, ini kita sudah melakukan pemeriksaan tekanan darah. Hasil dari pemeriksaan tensinya adalah 147/88. Ini masih tinggi ya Pak ya. Jadi perlu ada upaya tambahan yang memang Bapak harus lakukan selain untuk merubah gaya hidup menjadi gaya hidup sehat, kontrol rutin ke dokter. Tadi tensinya 170 pernah? Pernah. Hari ini 149 9 ya. 149. Ya. Nah artinya apa? Artinya pengobatannya belum optimal. Konsultasi lagi sama dokternya. Oke, kemudian tadi untuk membantu berat badan, olahraga nggak bisa ditawar. Walaupun ada masalah sama kaki, selesaikan masalahnya. Belum bisa jalan, naik sepeda statis. 6 hari seminggu. 6 hari seminggu. Iya, hari ke-7 beristirahat. Intermittent fastingnya diterusin. Itu udah benar, tinggal makan buahnya sebelum makan. Pepaya dan atau melon, anggap aja itu obat. Nah kemudian untuk mendukung semua yang kita kerjakan, kan kita udah sepakat ya bahwa nomor 1 adalah kesehatan pembuluh darah. Yeah. Sementara dalam kondisi Anda saat ini, mungkin pembuluh darah udah menyumbat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Waduh, apa yang bisa kita lakukan saat ini untuk membantu mendukung semua itu adalah menggunakan teknologi laser. Nah, perangkatnya seperti yang dikenakan sama Bang Coki Ini ini. Pak Yasser, saya pakai nih. Jadi kalau dipakai nanti, dia akan merangsang pembuluh darah di pergelangan tangan ini. Sinar itu akan menembus ke dalam kulit dan nanti sampai ke pembuluh darah. Di pembuluh darah dia akan merangsang dinding dalam pembuluh darah mengeluarkan molekul yang namanya oksida nitrit atau nitric oxide. Anda usia sudah, Bang Yasser usia udah 55. Sementara nitric oxide itu menurun sejak usia 20-an, 30-an. Waduh. Jadi ketika usia bertambah, kemampuan tubuh masih oksida nitrit turun. Apalagi kemungkinan sekarang sudah ada penyumbatan pembuluh darah. Bahwa yang memproduksi oksida nitrit itu adalah dinding dalam pembuluh darah. Kalau ada sumbatan, berarti kemampuan memproduksinya berkurang. Di sini Anda juga bisa lihat kalau terjadi penyumbatan, bisa terjadi penggumpalan. Nah, penggumpalan itu memicu penyumbatan lagi. Jadi kayak lingkaran setan. Jadi keyword ketika usia bertambah, oksida nitrit berkurang, penumpukan plak di pembuluh darah berkurang, tekanan darah naik, maka yang terjadi apa? Risiko berbagai komplikasi seperti tadi dibahas Bang Coki terjadi. Nah, ketika kita menggunakan teknologi laser, sinar laser itu menembus bagian-bagian kulit, epidermis, dermis, hipodermis, pembuluh darah, sampai menembus ke pembuluh darah. Nanti di pembuluh darah dia akan merangsang produksi oksida nitrit. Ketika dia diproduksi, maka pembuluh darah melebar. Sirkulasi darah lancar, suplai oksigen ke organ menjadi optimal, kemudian plak dan peradangan berkurang, volume darah menuju organ target berkurang, tekanan terkendali, organ Anda menjadi lebih sehat. Nah, kita pakai di sini nih. Yang diproduksi sama pembuluh darah itu di sekitar sini. Tapi oksida nitrit itu ikut beredar ke seluruh tubuh kita. Oh. Kan dia kayak molekul tuh. Dia beredar ke seluruh tubuh kita. Jadi
Pembuluh darah itu tekanan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki dibantu direlaksasi. Nanti jangan heran Anda, Bang Yaser, pemirsa, ketika pakai dalam waktu beberapa lama, ada yang 2 minggu sampai 1 bulan, tekanan darah itu turun, itu jadi kembali normal. Oke. Dan Pak Yaser dan pemirsa, ketika kita ngomongin masalah aliran darah, itu kan terkait dengan kekentalan darah. Iya. Di mana kekentalan darah ini dipengaruhi karena kadar gula darah, kolesterol, asam urat. Yang mana ketika semuanya ini tinggi, maka darah itu menjadi kental. Ini akan terjadi sumbatan atau gumpalan darah pada pembuluh darah. Bisa terjadi pada pembuluh darah mana saja, bisa di otak yang resikonya stroke, bisa di jantung yang resikonya serangan jantung, bisa di ginjal yang menyebabkan gagal ginjal. Jadi ketika Anda nanti menggunakan teknologi laser secara rutin, maka gumpalan darah ini akan dibantu diuraikan sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Berikutnya, teknologi laser ini selain meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, juga dapat meningkatkan kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menstimulasi titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri. Ada beberapa titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan dan ini adalah sasaran dari teknologi laser. Ada PC dan HT untuk kesehatan jantung dan sekitar jantung. Kemudian ada titik akupuntur LU untuk kesehatan paru-paru. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser, selain kualitas darah dan pembuluh darah disehatkan, ditingkatkan, kesehatan jantung, paru-paru dan sekitar jantung juga diperbaiki. Jadi ayo take action sekarang juga bagi Anda pemirsa di rumah, supaya komplikasi tidak terjadi, maka kendalikan faktor resiko dengan merubah gaya hidup Anda menjadi gaya hidup sehat dan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Pemirsa, kami sedang membicarakan mengenai AccuLaser atau dokter laser. Saya rasa Anda sudah familiar ya dengan dua kata ini. Benar, revolusioner, itu yang bisa saya gambarkan. Apalagi AccuLaser yang saya pakai di pergelangan tangan kiri saya ini. Ada 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar biru, 2 sinar kuning. Semuanya bekerja secara maksimal pada titik akupuntur yang juga tentu akan melewati pembuluh darah nadi utama kita. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Akan bantu untuk kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Ketika terkendali, maka kita akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Tentu menarik bagi Anda yang membutuhkannya. Bagi Anda yang tidak punya penyakit serius atau belum ke arah sana, saya nggak mendoakan begitu. Tapi bukankah kita semua sebaiknya mencegah? Maka Anda harus mendapatkan AccuLaser sekarang juga. Hubungi kami pada nomor yang muncul di layar kaca Anda. Telepon sekarang, jangan ragu, jangan menunda. Keputusan yang bisa Anda lakukan hari ini adalah baik bagi Anda dan keluarga Anda. Pemirsa, kalau Anda punya waktu nanti atau setelah acara ini Anda masih mau mendengarkan diskusi kami, silahkan catat nomornya baik-baik. Simpan fotonya pada ponsel Anda. Kami juga mohon Anda sebagai konsumen untuk tetap berpikir kritis bahwa Gogomol sebagai penanggung jawab utama AccuLaser maupun dokter laser saat ini tidak sedang mengadakan acara di luar sana. Jadi kalau Anda mau pesan AccuLaser ya lewat nomor telepon atau kami tunggu kehadiran Anda di cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Segera pemirsa, dapatkan AccuLaser atau dokter laser yang asli, resmi, bermanfaat, dan bergaransi hanya dari Gogomol. Take action, sekarang juga gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatanmu, cegah komplikasinya, sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy! Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Terlalu banyak pengecualian dan pembenaran dalam hidup kita. Kadang-kadang itulah yang menjadi faktor utama kita nggak pernah maju. Bahkan kita terancam. Pemirsa, inilah Bicara Fakta. Mas Yo akan menerangkan dan dengan tegas dia akan menjelaskan bahwa obesitas
adalah penyakit. Ya, pemirsa di rumah dan Pak Yasser, dapat dilihat di sini prevalensi atau angka kejadian obesitas di dunia adalah 1 dari 8 orang. Sedangkan di Indonesia 1 dari 3 orang. Jadi jumlahnya luar biasa. Nah, apa yang terjadi ketika terjadi kondisi obesitas, di mana terjadi penumpukan lemak pada tubuh? Ini akan menyebabkan terjadinya suatu reaksi peradangan di dalam tubuh atau stres oksidatif. Ini bisa mempengaruhi dari fungsi dari organ vital kita, baik jantung, kemudian otak, kemudian ginjal, dan organ vital yang lain. Tidak lepas adalah peradangan pada pembuluh darah, di mana ketika terjadi peradangan pada pembuluh darah, maka akan terjadi kemungkinan luka pada dinding dalam pembuluh darah yang bisa menyebabkan adanya sumbatan. Ketika terjadi sumbatan pada pembuluh darah, ini akan menyebabkan adanya komplikasi, bisa stroke, bisa serangan jantung, kemudian bisa terjadi gagal ginjal. Kemudian lebih mengerucut lagi adalah obesitas sentral, di mana obesitasnya hanya terpusat pada bagian perut. Ketika terjadi obesitas sentral, maka ini akan meningkatkan resiko atau angka kejadian dari resistensi insulin. Di mana resistensi insulin ini adalah tubuh kebal terhadap insulin. Jadi ketika terjadi resistensi insulin ini, tubuh kebal terhadap insulin. Jadi ketika kita konsumsi makanan yang tinggi gula, kemudian karbohidrat, maka gula itu tidak bisa diubah. Karena insulinnya tidak bisa bekerja. Makanya numpuk di dalam pembuluh darah. Itu yang menyebabkan seseorang punya kadar gula darah tinggi pada saat pemeriksaan. Nah, ini saya akan menunjukkan kepada Anda adanya lemak visceral. Lemak visceral itu bukan di bawah kulit, tetapi menyelubung di dalam perut, di bagian dalam perut. Jadi kalau kita cubit itu seperti tidak ada lemaknya, tetapi dia numpuk di organ-organ vital. Nah, itu hati-hati ketika terjadinya penumpukan lemak visceral ini, maka resiko terjadinya penyakit pada organ tersebut makin tinggi. Resikonya apa saja? Ini resikonya. Ada gangguan reproduksi, terjadinya stroke, penyakit jantung, hipertensi, diabetes, peningkatan kolesterol, penyakit hati, resiko kanker, dan gangguan mood. Jadi jangan anggap remeh tentang kondisi obesitas. Karena bisa dibilang obesitas ini adalah sumber dari penyakit. Nah, untuk itu ayo lakukan pengendalian supaya tidak terjadi obesitas. Apa yang menyebabkan Bapak bisa kena obesitas? Karena dulu saya ketika olahraga makan banyak, tapi ketika saya berhenti olahraga makan tetap banyak. Jadi makanya nggak ada aktivitas untuk membakar lemak. Tapi sebenarnya kan makanan itu pilihan kita. Iya, saya memang milih yang enak-enak, masalahnya itu sih. Nah, sekarang pemirsa, ada solusi di depannya Pak Yasser dan kami juga sedang tawarkan kepada Anda terkait teknologi laser untuk darah dan pembuluh darah. Pak Yasser, ada lagi yang Bapak mau perjelas, tanyakan terkait teknologi laser? Kalau kemudian kita gunakan ini secara rutin, Bang, apakah ada rentang waktu berapa lama untuk memastikan bahwa ini saya sudah dalam kondisi yang normal? Atau memang ini aman digunakan terus-menerus? Oke, pertanyaan bagus. Bagus. Jadi kalau kita ngelihat mobil, ilustrasinya gini, kita ngelihat mobil edisi tahun 1980, dua-duanya jalan. Apakah kita bisa pastikan kondisi mesin dua mobil ini sama? Dalamnya kan enggak. Yeah. Nah, artinya apa? Artinya kondisi fisik tiap orang ketika mulai menggunakan teknologi laser antara satu orang dan orang lain beda. Ada orang yang misalnya berat badannya sama-sama berlebih, tapi kualitas jeroannya itu beda. Sehingga nanti dampak yang kita dapatkan tentu bisa jadi beda tiap orang. Ada yang memang misalnya dia mengalami obesitas, tapi sudah 2 tahun ini menjalankan pola hidup sehat. Tensinya masih tinggi, gulanya masih tinggi. Nah, sama satu orang yang belum pernah menjalankan hidup sehat, ya baru mulai menggunakan teknologi laser. Sama-sama baru mulai. Yang mana yang lebih cepat hasilnya memberikan respons? Tentu yang sudah mulai menjalankan pola hidup sehat. Gitu. Jadi nanti hasilnya ketika Anda mulai menggunakan teknologi laser, sabar, pakai saja dan ikuti pola hidup sehat yang sudah kita bagikan. Nah, kemudian apakah kita akan terus-menerus menggunakan teknologi laser? Ya mungkin demikian. Kenapa? Karena selama kita masih punya pembuluh darah dan kita punya
tantangan dalam kehidupan. Mungkin kita lupa untuk berolahraga, mungkin lagi ada tawaran makan enak, ada aktivitas sosial di mana makanan kita agak kurang terkontrol, gitu kan. Nah, artinya apa? Tapi kebutuhan akan kesehatan pembuluh darah itu adalah 7 kali 24 jam. Gitu. Jadi untuk kita yang pingin memastikan lah, memberi kepastian lebih banyak, ya, bukan 100%. Kita bisa menggunakan teknologi laser ini terus-menerus. Nanti selain Bapak sudah mengupayakan dengan teknologi laser, Bapak juga harus melakukan pemeriksaan supaya hasilnya lebih kelihatan. Gitu. Jadi terukur berarti? Iya, harus ada pengukurnya dengan hasil pemeriksaan yang Bapak lakukan. Ya. Kemudian teknologi laser ini nanti digunakannya sehari 2 kali, Pak. Pada pagi atau siang dan malam hari. Karena ini sesuai dengan irama sirkadian tubuh kita yang mengatur bangun dan tidurnya seseorang dalam 24 jam. Jadi ketika nanti digunakan pada pagi atau siang hari, maka ini akan menstimulasi tubuh untuk memproduksi namanya hormon serotonin. Serotonin ini adalah hormon waspada. Jadi ketika serotonin jumlahnya meningkat di dalam tubuh, maka hasilnya adalah aliran darahnya lancar, mood kita lebih bagus, energi kita akan lebih meningkat. Kemudian pada malam hari ketika digunakan teknologi laser, maka yang distimulasi adalah melatonin. Melatonin ini adalah hormon tidur. Jadi ketika jumlahnya meningkat di dalam tubuh, maka tidurnya dapat masuk ke dalam fase deep sleep. Fase deep sleep ini akan terjadi proses pertumbuhan, baik sel-sel di otak, jantung, paru, dan organ vital lainnya. Kemudian juga akan memproduksi hormon-hormon di dalam tubuh. Nah, makanya nanti teknologi laser digunakannya pagi atau siang dan malam hari, sesuai dengan irama sirkadian tubuh kita. Satu lagi nih tambahan nih. Jadi ada alat bantu yang namanya teknologi intranasal. Jadi ntar dipakai, ada kabel dari perangkatnya, nanti masuk ke hidung. Produksi lasernya itu langsung ada di 2 tempat. Satu di pergelangan tangan, satu di hidung. Artinya apa? Terjadi kecepatan dampak dari teknologi laser pada pembuluh darah di sekitar kepala. Mengurangi risiko apa? Kebutaan, mengurangi risiko sinus, mengurangi risiko migrain, sakit kepala, mengurangi risiko vertigo, mengurangi risiko demensia dan stroke. Tadi kan yang Bang Yaser khawatirkan kan stroke. Dan sama satu lagi, takut pikun kan? Iya. Nah, kebayang nggak? Makin tua, kalau volume darah yang menuju otak makin berkurang, karena olahraga volume makin kecil kan? Iya. Kalau makin kecil resikonya apa? Demensia, lupa. Bagaimana caranya membantu supaya otak kita dapat volume darah yang cukup? Teknologi intranasal tadi. Pak Yasir siap memanfaatkan kehadiran teknologi laser? Sangat siap. Oke. Semangat. Sukses untuk apapun yang Amin. Anda sedang kerjakan sekarang. Salam buat keluarga ya. Terima kasih. Thanks for your time. Pemirsa, pakai AccuLaser atau dokter laser ini deh. Pergelangan tangan kiri saya pakai ini sambil saya siaran, sambil saya bekerja pun saya gunakan 2 kali sehari. Ketika Anda gunakan AccuLaser secara rutin, maka alat kesehatan ini akan membantu tubuh kita untuk mengendalikan tensi. Sehingga yang tadinya hipertensi akan dikendalikan. Bukan hanya itu, tapi masalah diabetes juga. Masalah asam urat yang tinggi dan bahkan kolesterol yang tinggi. Supaya kita terhindar dari bahaya penyakit komplikasi, pemirsa. Nggak ada yang mau kena stroke kan? Gagal ginjal atau serangan jantung, nggak ada. Tapi kalaupun Anda pernah mengalami daftar tersebut, sekarang Anda menyaksikan program kami ini. Bukan suatu kebetulan. Segera bangkit, hubungi kami untuk mendapatkan AccuLaser lewat nomor yang muncul di layar televisi Anda. Teleponnya bisa saja sibuk untuk sementara waktu, bukan karena tidak nyambung, tetapi karena ada orang lain yang sedang menghubungi kami. Maka kembali hubungi kami di menit berikutnya, pemirsa. Silahkan Anda kunjungi juga kafe showroom Gogo Mall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang, untuk mendapatkan produk AccuLaser atau dokter laser yang asli, resmi, bermanfaat, dan bergaransi dari Gogo Mall. Take action sekarang juga. Gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV